Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat penting buat kita untuk mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang pribadi, akhlak dan kehidupan serta perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menggambarkan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Omar Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah fi Syarh Bidayatil Hidayah. Di dalam kitab tersebut beliau menciptakan beberapa untayan syair yang sangat indah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asaru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura zilluhu fi syamsi zu fatini katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yaza bi mukhtatani. Kalau kita lihat maknanya, ini semua menggambarkan tentang pribadi Rasulullah dan fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi Muhammad itu tidak pernah mimpi basah seperti layaknya manusia biasa ketika mengalami balik. Sepanjang hidupnya beliau tidak pernah bermimpi itu. Wa matasa aba aslan fi madaz zamani, dan beliau sama sekali tidak pernah menguap semasa hidupnya. Karena memang Rasulullah pernah mengatakan bahwa ketika kita menguap itu adalah salah satu cara setan untuk masuk ke dalam tubuh kita. Makanya dianjurkan untuk menutup mulut kita ketika menguap. Kemudian min huddawabu falam tahrabu wa ma waqa'at. Binatang-binatang buas itu tidak ada yang lari ketika Nabi Muhammad mendekat. Juga semua jinak di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang-binatang yang lain pun ketika Rasulullah lewat tidak ada yang lari, tidak ada yang kabur. Semua jinak, semua bisa ditundukkan oleh Rasulullah, termasuk yang buas-buas. Zubabatun abadan fi jismihil hasani. Sepanjang hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuhnya tidak pernah ditempelin lalat. Kita tahu lalat itu biasanya identik dengan kotoran. Maka kenapa Rasulullah tubuhnya tidak pernah ditempel, didekatin sama lalat? Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konon itu keringatnya saja wangi seperti minyak misik. Bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat. Beliau itu kalau berjalan, beliau itu akan mampu melihat ke arah belakang tanpa menoleh. Sama baiknya dengan melihat ke depan. Wala yura asru baulin minhu fi alani. Dan ketika beliau sedang buang air kecil atau buang air besar, itu tidak ada bekasnya sama sekali. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Walaupun beliau sedang tidur, tapi hati beliau tidak pernah tertidur. Hati beliau selalu terjaga. Maka tidak heran ketika beliau tertidur, beliau masih tahu apa yang terjadi. Keadaan seperti itu di saat itu beliau tahu. Wala yurazilluhu fi syamsi zufatini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tubuhnya tidak mempunyai bayangan layaknya manusia biasa. Katfahu qad alata qauman idza jalasu. Dua pundak Rasulullah ketika duduk bersama siapapun, itu pasti pundaknya lebih tinggi sedikit dari orang yang paling tinggi saat itu. Jadi seperti tubuh beliau itu seperti fleksibel, dan ini hanya khusus diciptakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indal waladati sif yaza bi mukhtatani.
Dan salah satu keistimewaan Rasulullah juga adalah Rasulullah lahir sudah dalam keadaan dikhitan, sudah dalam keadaan disunat. Makanya kita tidak pernah dengar dalam sejarah kapan Rasulullah dikhitan, kapan Rasulullah disunat, itu tidak ada. Karena memang begitu lahir Rasulullah sudah dalam keadaan disunat. Ini juga memang sudah banyak diceritakan oleh ulama-ulama kita, oleh guru-guru kita. Para ulama juga bilang Muhammadun basyarun lakal basyar bal huwa yaqut bainal hajar. Nabi Muhammad itu manusia biasa. Beliau makan, minum, menikah, tidur dan lain sebagainya, pergi ke pasar dan lain sebagainya. Tapi beliau bukan seperti manusia biasa. Bal huwa yaqut bainal hajar. Kalau diumpamakan batu, beliau adalah batu permata berlian, sementara kita semua adalah batu biasa atau batu kali. Banyak sekali syair-syair yang diungkapkan, dikarang oleh para ulama untuk menggambarkan keindahan fisik pribadi, apapun itu, pokoknya Rasulullah itu ciptaan Allah yang paling sempurna. Kita tahu bahwa Nabi Allah Yusuf alaihi salam dikaruniai wajah yang sangat tampan, sehingga saat itu ada perempuan-perempuan yang sedang memegang pisau dan apel itu sampai lupa, sampai memotong-motong tangannya sendiri, jari tangannya sendiri ketika Nabi Allah Yusuf lewat. Saking terpananya dengan ketampanannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Tapi ternyata ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam menurut para ulama itu hanya 1/4 dari ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah rasanya tidak bisa kita bayangkan seperti apa tampannya beliau. Dalam ungkapan-ungkapan yang lain pun para ulama juga ada yang memberikan ciri-ciri kepada fisik Rasulullah, seperti mereka mengatakan Rasulullah itu rambutnya tidak lurus, tidak keriting alias ikal, bergelombang, warnanya sangat hitam. Rasulullah itu punya kening agak lebar, menandakan orang cerdas. Kemudian Rasulullah itu katanya punya alis itu seperti huruf nun yang terbalik. Kemudian punya hidungnya itu lancip, mancung dan lancip. Ketika tertawa, kata Sayyidina Umar, ketika tertawa aku seperti melihat untayan mutiara yang sangat putih, yang menggambarkan tentang gigi beliau, dan dari dalam mulutnya keluar cahaya. Kemudian Rasulullah SAW juga ketika berjalan tidak cepat, tidak lambat, tidak seperti orang buru-buru kayak mau ngambil gajian, enggak, tapi juga enggak lelet gitu. Kemudian Rasulullah kalau berjalan selalu dinaungi awan. Semua makhluk termasuk binatang, batu, pepohonan, semua bisa bicara dan dimengerti bahasanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat pandangannya itu bisa menembus 7 lapis langit, pendengarannya bisa menembus 7 lapis langit. Makanya di hadapan Rasulullah tidak ada orang yang bisa berbohong, karena Rasulullah tahu isi hati orang. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada lagi yang seperti itu. Makanya kita sangat beruntung menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi mengenai akhlak pribadi Rasulullah. Kalau Allah saja sudah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh Muhammad engkau mempunyai akhlak yang begitu agung. Kemudian Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ke umat manusia kecuali rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam, bukan cuma orang muslim, tapi seluruh alam, termasuk binatang, benda-benda mati, bumi, langit, semua planet dan lain sebagainya, bangsa jin, apalagi manusia. Maka kalau Allah sudah memuji sedemikian hebat, apatah lagi arti pujian kita? Ketika Allah katakan laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini kecuali untuk engkau ya Muhammad. Allah sudah bilang begitu. Para sahabat semua sudah tidak menyaksikan lagi, karena mereka menyaksikan langsung betapa hebat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali pernah berkata,
Lau kanatid dunya tadumu li wahidin lakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha mukhallada. Andai kehidupan dunia ini dikekalkan hanya untuk satu orang, yang pantas hidup di dunia dan kekal di dunia ini cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kalau kita bicara tentang bagaimana pendapat tokoh-tokoh non-muslim terhadap Rasulullah. Mereka banyak yang secara jujur mengungkapkan kekaguman mereka. Salah satunya misalnya, siapa yang tidak kenal dengan tokoh Hindu yang sangat mendunia, yaitu Mahatma Gandhi. Beliau sambil menangis pernah bercerita di sebuah koran. Ketika ditanya tentang Nabi Muhammad, beliau katakan, Islam begitu tersebar ke seluruh pelosok dunia, bisa diterima oleh manusia manapun. Itu menandakan Islam tidak disebarkan dengan pedang. Tapi yang membuat Islam seperti itu, kata Mahatma Gandhi, itu karena sang pembawanya, yaitu Nabi Muhammad. Dengan akhlak yang begitu luhur, dengan akhlak yang begitu mulia, Islam diterima oleh seluruh manusia di muka bumi ini karena keagungan akhlak Nabi Muhammad. Kemudian seorang Michael H. Hart, pengarang buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, orang Katolik. Beliau pernah diprotes sama murid-muridnya, sama mahasiswanya. Mereka berkata, "Hai profesor, kenapa Anda menempatkan Muhammad di posisi puncak nomor 1? Padahal Yesus nomor 3. Apa kata Michael H. Hart? Dia katakan, tidak ada yang bisa menyamai pengaruh Nabi Muhammad dalam sejarah umat manusia. Kalau saya tidak tempatkan Nabi Muhammad di puncak nomor 1, berarti saya telah mengkhianati sejarah. Seorang historian Inggris, sejarawan Inggris yang bernama Sir Bernard Shaw juga pernah bilang, biasanya untuk merubah kebudayaan, karakter satu bangsa dibutuhkan waktu 1000 tahun atau 30 generasi. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, merubah bangsa Arab yang jahiliyah, yang primitif menjadi bangsa terhormat, bangsa beradab, berakhlak dan baju, itu hanya bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad selama 23 tahun dan mustahil untuk diulangi oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menandingi Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita sebagai umat Islam. Maka sudah sepantasnya lah kita mengidolakan, mengikuti apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sejati sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.